Rumah Bapakku. Saudara-saudariku, betapa kita beruntung ikut misa hari ini. Boleh mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu Paskah kelima hari ini. Mengapa? Karena bacaan-bacaan ini melukiskan bagaimana seharusnya gereja, umat Allah, kerajaan Allah. Yang bukan saja sesuatu yang akan ada nanti di surga, di rumah Bapa, tetapi sesuatu yang seharusnya sudah mulai ada saat ini dalam keluarga, wilayah rohani, paroki, dalam gereja Katolik universal, dalam gereja Kristus. Manakah unsur-unsur utama rumah Bapa itu? Pertama, kisah para rasul tadi mengatakan bagaimana orang-orang hidup dalam hormat dan takut akan Allah. Mereka beribadat kepada Allah. Mereka tekun memecahkan roti. Sementara para rasul tekun mewartakan, rajin mewartakan sabda Allah, dan orang-orang takwa mendengarkan dan melakukan. Orang-orang hidup dalam saling mengasihi dan melayani, sehati sejiwa, yang kecil, yang sakit, yang lemah, yang susah, seperti para janda, dilayani dengan baik dan layak. Tersedia juga pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan yang terkenal baik, yang disebut sebagai diakon-diakon, penuh Roh Kudus dan penuh kebijaksanaan. Semuanya bahu-membahu membangun sebuah hidup bersama penuh kasih, damai, dan sejahtera. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama mengatakan bahwa setiap orang harus sadar bahwa dirinya berarti, berguna, bagaikan sebuah batu bata kecil yang ikut membangun sebuah bangunan besar dan megah. Setiap orang ikut serta membangun gereja, ikut serta membangun persaudaraan umat Allah, bergabung dan bersatu dengan Kristus sang batu penjuru, dan sama-sama membangun, membawa kekudusan, sama-sama memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah dalam persatuan, dalam persekutuan, dalam persaudaraan bersama itu. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan untuk jangan takut dan jangan khawatir, sebab Dia ingin sekali semuanya berada bersama Dia di rumah Bapanya. Berada dalam sebuah persaudaraan, perhimpunan, persekutuan umat Allah, gereja Allah yang sehati sejiwa, hidup penuh kasih, semua ambil bagian di dalam membangunnya. Inilah gambaran rumah Bapakku. Dalam bahasa Yunani, rumah Bapa berarti menein, yang artinya bukan hanya sebuah rumah fisik, tetapi sebuah kehidupan bersama yang penuh kasih sayang, penuh saling menghormati, sehati sejiwa, ada damai, tentram, tak ada gelisah, tak ada khawatir, dan semua terlibat ambil bagian dalam membangun hidup bersama itu. Apa artinya rumah bagus, megah, dan mahal, tetapi tidak ada kasih sayang, tidak ada damai, tidak ada persaudaraan di dalamnya? Inilah kerajaan Allah yang mestinya sudah mulai kita alami di dunia ini. Inilah kerajaan Allah yang kita semua perlu ikut membangun, di mana kita semua ikut menjadi batu-batu dasar, ikut menjadi anggota-anggotanya, di mana kita semua ikut berperan, berkontribusi, dan berpartisipasi atau bersumbangsi. Kita semua punya tempat di dalamnya, dan kita semua punya peranan dalam membangunnya. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudariku, unsur-unsur utama kerajaan Allah adalah pewartaan sabda, ibadah, dan pelayanan kasih. Kerajaan Allah kita ini adalah suci, kudus, dan agung karena kita semua dipersatukan dengan Kristus sang batu penjuru utama.
maka kita adalah umat Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Kita hidup, berada, dan berkontribusi untuk Allah. Maka tidak perlu ada khawatir, tidak perlu ada kegelisahan. Jalan ke sana sangat jelas. Aturannya pun baik dan terbukti benar. Dan kehidupan seperti ini akan abadi sifatnya. Karena itu, kepada para rasul Yesus menegaskan, "Akulah jalan menuju rumah Bapa yang menyediakan banyak tempat bagimu, makanya jangan resah, jangan gelisah." Saudara-saudariku terkasih, coba kita perhatikan. 7 abad sebelum Kristus lahir, ada sebuah doa yang sering diucapkan di India. Disebut doa Santi Mantra atau doa mantra mohon damai, diambil dari buku Brihadaranyaka Upanishad 1328 yang berbunyi, "From falsehood lead me to truth, from darkness lead me to light, from mortality lead me to immortality." Orang-orang berdoa memohon kebenaran, memohon terang, memohon keabadian. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Menarik juga, beberapa abad sesudah Kristus, kurang lebih 5 sampai 6 abad sesudah kelahirannya, ada yang berseru, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus itu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya." Bukankah Yohanes 14:6 menjadi referensi, bisa menjadi jawaban untuk ditoleh, untuk dipelajari dan didengarkan kembali? Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Saudara-saudariku, jalan ke rumah Bapa adalah Yesus yang seluruh hidupnya adalah berbakti kepada Allah, berjalan keliling berbuat baik, berbelas kasih pada sesama. Yesus adalah kebenaran sebab sabdanya, pengajarannya terbukti, benar, penuh daya, penuh kuasa. Dan yang dihasilkan dan dibawa oleh Yesus adalah hidup abadi. Oleh persatuan dengan tubuh dan darah Kristus sendiri, kita bergabung, kita dipersatukan dengan Kristus yang ada sejak dahulu, sekarang, dan sampai akhir. Alfa dan Omega, Sang hidup abadi. Maka inilah panggilan kita semua kalau mau mencapai rumah Bapa, menein tadi. Hiduplah dari sabda, hiduplah dari ibadah, hiduplah dalam pelayanan. Allah hadir dalam gereja kita lewat ke-7 sakramen. Allah hadir dalam ibadat di mana kita berbakti, merenungkan sabdanya, dan menerima tubuh dan darah Kristus. Lalu kita diutus pergi, membawa damai bagi dunia dengan karya kasih, karya pastoral, amal kasih karitatif. Dan kita semua diundang berpartisipasi, berkontribusi bagaikan batu-batu hidup yang ikut membangun rumah Allah, menein itu bersama. Teruslah, tekunlah, teguhlah mengikuti Yesus sang jalan, mempelajari Yesus sang kebenaran, meraih Yesus sang kehidupan. Teruslah ambil bagian dalam ibadat, dalam karya-karya kerasulan dan pastoral. Jadilah batu-batu yang kokoh bersama Kristus sang batu penjuru. Kalau kita hanya dibaptis, kalau kita hanya masuk gereja hari Minggu, tetapi tidak melayani satu sama lain, tidak berdiakonia, tidak beramal kasih, maka belum lengkap, tidak cukup. Masuk gereja saja tidak cukup. Berlaku menjadi batu yang ikut membangun, menein rumah Bapa bersama, itu adalah panggilan pelengkap kita.
Begitu juga berbuat amal kasih, rajin berbuat karya sosial, berderma, tidaklah cukup tanpa ibadat, tanpa ekaristi. Tuhan mengatakan, kuduskanlah hari Tuhan. Dan Santo Petrus ingatkan, kamu harus kudus, harus suci. Maka kamu membutuhkan ibadat, membutuhkan ekaristi, bersatu dengan yang kudus, melalui bacaan kudus, persembahan kudus, komuni kudus, persekutuan para kudus. Yesuslah jalan itu, menuju Bapa, menuju rumah Bapa, menuju Menein sejati. Kita perlu mengikuti, berada, bersatu dengan Kristus, dan hidup seperti Kristus. Saudara-saudariku, ada seorang pengkhotbah terkenal datang berkhotbah di sebuah kota kecil. Ia mencari-cari alamat sebuah aula dekat gereja X. Maka ia bertanya kepada seorang anak di tepi jalan, "Nak, bolehkah kau tunjukkan jalan ke gereja X?" "Oh, gampang, Pak. Terus lewat 2 lorong dan pada lorong ketiga belok kanan. Disitulah." "Terima kasih, anakku. Jelas sekali." "Anakku, kalau kau mau, datanglah ke gereja itu malam ini jam 7. Dan saya akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga, ke rumah Bapa." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak kecil itu memandang bapak tersebut lalu berkata, "Ah, Bapak ini jangan tipu-tipu kau. Jalan ke gereja saja kau tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tahu jalan ke surga?" Yesus, surga, Yesus, rumah Bapa, bukanlah berada di sebuah jalan atau lorong tertentu. Ia ada dalam hidup kita, dalam persekutuan kita, dalam komunitas kita, dalam partisipasi dan sumbangsi kita, membangun gereja kita, paroki kita, melalui hidup yang beribadat, yang saling melayani, penuh kasih sayang. Rumah Bapa adalah kita. Menein itu adalah kebersamaan kita, sehati sejiwa, damai sejahtera, saling melayani, mendengarkan Tuhan, beribadat dan takut padanya, hidup rukun dan damai. Mari kita ikut serta membangun rumah Bapa. Mari kita terus menjadi batu-batu dasarnya. Amin.